Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Sapta Nirwandar. Pak Sapta Nirwandar, sore ini saya memantau Twitter mengenai hashtag kerja dari Bali. Ada satu komentar dari para pelaku UMKM mengatakan bahwa kita ini justru dibantu, produk kita tuh dijual keluar. Jadi kami ada pemasukan, bukan ASN bekerja ke Bali tapi hanya menempati hotel-hotel besar saja. Ini bagaimana? Ya tentunya kita harus tadi yang disebut Pak Menteri harus ada berkeadilan, memang seperti itu. Jadi kita harus jual juga tidak hanya hotel-hotel besar, tapi juga hotel-hotel kecil. Tapi lebih jauh menurut saya, working from Bali atau juga ada yang menyebut working from resort, working from hotel itu kan sudah menjadi tren global. Mengapa? Karena pandemi ini kan sudah lama, Mbak. Jadi kejenuhan itu mulai sangat tinggi kan, sehingga banyak inisiatif seperti di Maladewa, di mana-mana itu mereka menjual itu. Jadi menurut saya ya di samping tentunya Bali menjadi trigger kita, tapi juga tempat lain harus kita jual. Bahkan ya dekat Banten ini sudah ada yang menjual juga working from resort dibandingkan dengan dia di office, di tower office dan seterusnya. Ini kan untuk memberikan stimulasi kesehatan juga produktivitas. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi, ya menurut saya juga di sana harus ada penyebaran, tidak hanya di sekitar ITDC dan juga di sekitar hotel-hotel besar, tapi juga semua dapat itu. Nah mungkin sebagai tambahan, kalaupun kita harus melakukan, tidak hanya dalam bentuk ASN kerja di sana, tapi juga bentuk meeting-meeting ya, yang dulu di awal saya katakan, kita membuat conference, meeting di situ juga. Saya lihat ada beberapa asosiasi besar akan meeting juga di Bali dan di tempat lain. Menurut saya ini adalah memberikan stimulan dan juga memberikan multiplier efek buat destinasi pariwisata itu. Ini yang perlu dilakukan menurut saya. Kenapa? Karena dengan sistematis pemerintah memberikan dorongan dan insentif, ya bayangkan kalau tiada meeting, itu kan memberikan juga dampak seperti itu. Nah yang penting sekali lagi, prokes itu menjadi bagian penting karena itu saat ini masih dinamis kan. Nah itu yang kedua. Menurut saya satu lagi adalah juga kenapa nggak kita juga mampu menjual di tempat lain. Ini bisa dilakukan juga penjualan di tetangga kita ya, dengan nggak tahu sampai sekarang kok itu seperti itu. Mas Agung bisa tahu tuh, Budi Agung. Kenapa kok namanya apa yang disebut dengan G2G atau destinasi to destinasi ini kok belum bisa berlaku gitu. Makanya antara destinasi di Sydney dengan Bali dan juga Melbourne dengan Bali, termasuk juga Taiwan dengan Bali. Ini kenapa yang model seperti ini belum juga jalan. Mudah-mudahan nanti kalau dengan dibuka internasional ini juga bisa mengubah pariwisata kita di sana. Itu Mbak Susan. Baik, sekarang saya ke Pak Agung. Pak Agung, sebenarnya dari pihak pariwisata Bali ini baru mendapat informasi hanya ini saja, karena mengingat kalaulah rencananya Juni-Juli ini kan waktunya sangat mepet ya, harus bersiap. Karena kalau 25% dari 7 kementerian itu banyak loh Pak. Ini mampu tidak siap tidak pariwisata di sana Pak? Saya pikir Bali dengan reputasinya Mbak ya, kami akan siap sekali. Rata-rata kita menerima wisatawan itu setahun kan kurang lebih ada 10 juta ya, Wisman. Jadi kami kira dengan jumlah 25% dari ASN itu hal yang tidak susah buat kami. Tapi yang paling penting buat kami justru adalah setelah ini bagaimana penyebarannya yang seperti Pak Sapta tadi sampaikan, bahwa kita punya 3 green zone, Sanur dan Ubud. Mungkin kedepannya setelah ini bisa dimanfaatkan untuk work from Bali gitu Mbak. Oke, mungkin saya ke Pak Trubus. Ya. Pak Trubus, kalaulah tadi kita berbicara mengenai kecemburuan antar ASN, sekarang kecemburuan daerah. Ada banyak kok tempat wisata, daerah wisata yang sebenarnya terdampak, tidak hanya Bali. Ini bagaimana? Iya, menurut saya ini yang di Bali ini kalau memang ini mau diimplementasikan, itu harus dipersiapkan secara matang sehingga ini bisa menjadi entry point bagi pelaksanaan work from daerah lain gitu kan, mau dari Manado, mau dari Jogja atau tempat Kepri juga yang membutuhkan semuanya. Pokoknya itu harus dipersiapkan sehingga yang di Bali ini menurut saya harus sukses. Nah, bagaimana harus sukses? Nah, inilah kemudian kesiapan daripada ASN 7 kementerian itu harus betul-betul jelas dan transparan. Artinya apa? Mereka harus bekerja betul sebagaimana yang sudah ditetapkan. Kemudian
Karena ini menyangkut kepercayaan publik, sehingga yang paling penting juga di situ adalah bahwa mereka itu betul-betul bekerja, setelah itu juga akan membelanjakan hasil uangnya juga untuk UMKM di Bali. Karena kalau tidak ini saya khawatir juga nanti implementasi ini banyak penyimpangan, artinya nanti hotelnya ternyata hotel yang kelas bintang 3 ke atas yang inilah ini kan juga menjadi hal yang harus diperhatikan betul. Yang ketiga mengenai ini integritas dan moralitas daripada ASN itu sendiri, apakah mereka bisa dipastikan bekerja, karena itu pengawasannya harus ketat. Karena kalau tidak, ya ujung mereka nanti malah piknik, karena piknik dibiayain oleh negara atau jalan-jalan kemana-mana. Lah ini yang jadi masalah kan harus ada kepastian. Karena setiap kementerian itu kan punya bidang sendiri-sendiri dan masing-masing memang sangat tentu Menteri Pariwisata tadi dengan Pak Menteri sudah dijelaskan bagaimana persiapannya dan sana sudah berjalan. Tapi bagaimana kementerian yang lain baru kan ini belum juga bisa dikatakan yakin gitu. Nah karena itu kaitannya dengan yang ketiga pendampak COVID ini, jangan sampai nanti malah itu menularkan COVID kemana-mana karena satu keluarga bisa tertular semua dari orang tuanya yang kebetulan bekerja ikut ke sana. Gitu. Sebenarnya kan kebijakan ASN kerja di Bali ini adalah untuk membuat perilaku mencontoh kita sebagai wisatawan mau untuk bertandang ke Bali. Akan seterdampak itu tidak? Akan terjadi tidak kemudian? Mungkin membuat banyak wisatawan dari dalam negeri mau ke Bali dengan ada ASN bekerja di sana? Iya, kalau tidak didukung oleh infrastruktur yang lain, saya rasa juga sulit gitu loh. Harusnya misalnya moda transportasi ke sana itu harus dibuat murah, misalnya untuk pesawat, misalnya pesawatnya kalau butuh didiskon sekarang separuh gitu, misalnya harganya dimurahkan untuk Garuda atau apalah gitu, semuanya bisa berjalan ke sana. Kalau enggak ya tetap biasa aja, nggak akan banyak pengaruh secara signifikan. Baik, gitu. Bagaimana itu Pak Sapta bahwa ini harus diikuti dengan kebijakan lain, karena kalau misalnya inginnya ada multiplier efek gitu. ASN kerja di sana, wisatawan dalam negeri bisa berlibur ke Bali. Tapi kondisi pandemi saat ini serba sulit secara ekonomi. Cari pesawat juga susah, syaratnya tidak gampang. Ini bagaimana Pak Sapta? Ya sebetulnya ini kan darurat, kebijakan darurat kan ini. Jadi nggak mungkin ini dipakai sebagai satu referensi untuk jangka panjang. Tadi kan Pak Menteri mengatakan, dan ini juga waktu saya sendiri ngurusin tuh. Pada waktu terpuruk itu kan harus ada yang berkorban untuk dia menjadi agak naik tuh. Sekarang kalau semuanya tutup, okupansinya rendah, siapa yang mau masuk? Nah disinilah ASN diminta untuk menjadikan contoh supaya dia bisa mengenerate dulu kepercayaan sampai tingkat tertentu. Dan setelah itu baru ada yang lain. Tetapi bukan berarti ini satu-satunya, juga harus ditingkatkan juga tadi, kan Bali sudah lewat dari zona merah. Nah jadi kalau sudah lewat dari zona merah, apa yang perlu dilakukan kembali untuk tingkat kepercayaan masyarakat dunia untuk bisa datang ke Bali. Nah ini kan juga perlu ada sesuatu, mungkin juga ada yang disebut vaksin, visit, dan working from Bali, seperti itu. Sehingga kalau yang datang, dia juga aman dan juga yang didatangi aman. Ini juga satu langkah-langkah ke depan. Yang berikutnya yang tadi saya sebut, memang perlu ada travel bubble. Travel bubble apa? Untuk memberikan juga kepercayaan. Nah ini kan tidak hanya ASN itu menjadi semata-mata atau menjadi utama, tetapi justru itu hanya penyangga jangan sampai betul-betul berbulan-bulan nol okupansi dan seterusnya, termasuk tadi meeting. Jadi kalau perlu bisa ada travel bubble antara umpamanya yang aman juga zonanya. Nah ini ke Bali dan seterusnya, ini yang bisa memompa. Nah ini yang menjadi contoh. Dulu kita kan buat juga gitu Mbak, waktu tadi saya sebut Bali pertama itu banyak seperti Co Aceh itu tahu kita buatkan meeting selama beberapa bulan di sana. Setelah itu mulai ada peningkatan, di samping kita juga memberikan informasi tingkat keamanan dan kepercayaan di partner-partner kita di global. Nah ini juga nanti Bali kan akan buka atau akan dibuka kembali setelah begitu nanti pandeminya aman dan seterusnya ini. Tapi sekali lagi saya setuju dengan tadi Pak Trubus ya, bahwa perlu ada transparansi, ada juga kehati-hatian, dan jangan lupa juga concern terhadap budget. Siapa nih yang berangkat ke sana dan seterusnya itu nggak mudah Mbak. Jadi siapa, unit mana dan seterusnya, karena beda-beda. Nah ini yang perlu juga diatur. Nah sekarang saya terakhir ke Pak Agung. Pak Agung, kalaulah kebijakan ini benar-benar terrealisasi, akankah bisa menjawab persoalan Bali mengingat harus tetap ada aturan, misalnya mengenai tempat wisata kalau buka harus 50%, bahkan PPKM Mikro juga diperpanjang. Ini bagaimana Pak? Ini Mbak, saat ini Bali vaksin sudah tertinggi ya di Indonesia 30%. 2 minggu ini kita sangat landai
infeksi COVID-nya sangat terkontrol ya. Jadi saya pikir tidak akan menjadi masalah gitu Pak. Oke, kalau suara-suara dari pelaku wisata yang ada di Bali, pelaku pariwisata yang ada di Bali, sebenarnya memang sangat setuju kah dengan kebijakan dari pemerintah untuk mempekerjakan ASN di sana, Pak? 100% setuju, Mbak. 100% setuju. Baik, terakhir di sini Pak Trubus, kalaupun memang kebijakan ini dirasa sangat bermanfaat untuk Bali, tapi secara keseluruhan kontranya ini cukup jelas, cukup banyak sekali. Bagaimana pendapat Pak Trubus? Maju terus atau mungkin dikaji dulu? Iya, menurut saya perlu dikaji dulu lah ya, supaya tidak penuh kehati-hatian tadi, artinya supaya nanti tidak menjadi masalah baru. Tetapi bahwa kebijakan itu harus diterapkan, ya, karena ini melakukan satu upaya dalam rangka tetap untuk menghidupkan perekonomian kita. Karena kalau tidak nanti Bali tidak tertolong, karena Bali ini merupakan ikon bagi Indonesia juga. Jadi kita harus mempertimbangkan secara komprehensif lah, dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini harus kita dorong, harus kita dukung, dan secara ini harus terimplementasi secara baik, dan itu harus bagus gitu, supaya daerah lain juga nanti berikutnya akan mendapatkan giliran yang sama. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Sapta, terima kasih Mas Agung. Kita harapkan yang terbaik untuk Bali dan juga pariwisata lain di Indonesia. Kita harapkan ini juga akan menjalar ke tempat wisata lainnya. Dan pemirsa, saat lagi saya akan hadirkan informasi mengenai kerusakan yang cukup parah terjadi pemirsa di wilayah Palestina akibat dari perang 11 hari di sana. Usai jeda berikut.